Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Dapurku Najwa. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan apapun. Karena stok pisangku itu lagi banyak teman-teman. Dan kebetulan hari ini jadwal mengirim takjil ke masjid. Nah, di video kali ini aku akan membuat roti pisang yang super mudah, tanpa telur, tanpa ulen, sat-set langsung jadi. Penasaran kan bagaimana cara membuatnya? Nggak usah berlama-lama lagi, lanjut ke videonya. Tonton sampai habis. Pertama-tama di sini sudah aku siapkan wadah, kemudian aku masukkan 450 ml susu cair. Untuk susunya ini suhu ruang ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan 6 sendok makan gula pasir. Dan aku masukkan juga 10 gram ragi instan. Aku aduk terlebih dahulu. Kemudian akan aku diamkan selama 10 menit. Ini tujuannya untuk mengetes keaktifan ragi. Nah, setelah 10 menit, di sini sudah terlihat ya teman-teman, ada gelembung-gelembung kecil. Itu tandanya raginya ini masih aktif. Kemudian lanjut aku masukkan 600 gram tepung terigu protein tinggi. Untuk tepungnya ini aku memakai cakar kembar kemasan curah ya teman-teman. Dan kebetulan hari ini aku bikin lumayan banyak. Lalu aku tambahkan juga 5 gram garam. Aku aduk dengan spatula sampai semua bahan ini menyatu. Ini videonya sengaja tidak aku skip ya teman-teman. Ini untuk meyakinkan bahwa roti ini memang benar-benar tanpa ulen dan tanpa mixer. Ini diaduk kayak gini aja teman-teman. Pakai spatula kayak gini. Jadi nggak perlu pakai mixer, nggak perlu penuh tenaga untuk ngolahin ini. Jadi cukup diaduk seperti ini aja. Memang adonannya sedikit lengket ya teman-teman. Kayak gini aja teman. Nah, seperti ini sudah. Nah, setelah menyatu seperti ini, kemudian aku masukkan 3 sendok makan margarin atau butter. Untuk butternya ini aku menggunakan Boss merek Palmia ya teman-teman. Setelah itu aku aduk dengan spatula. Dan karena ini agak susah, jadi aku akan mengaduknya dengan tangan ya teman-teman. Dan tanganku ini sudah bersih. Aku aduk dengan cara seperti ini ya teman-teman. Cukup meratakan butternya saja. Dimemek seperti ini aja loh teman-teman. Nggak perlu sampai mengeluarkan tenaga yang ekstra. Cubit-cubit seperti ini sampai semua bahannya itu menyatu. Sebelumnya, buat teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan share, aku ucapkan banyak terima kasih sudah mendukung channel aku ini. Semoga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, klik tombol like, subscribe, komen, dan share ya. Aktifkan juga notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan videoku selanjutnya.
Dan setelah seperti ini, kemudian aku diamkan selama 40 menit. Setelah 40 menit, kemudian kempiskan adonan dan pindahkan ke papan kerja. Taburi terlebih dahulu papan kerja dengan sedikit tepung ya teman-teman. Kemudian aku bulatkan sambil dipadatkan seperti ini, sampai permukaannya itu halus. Setelah selesai, kemudian aku bagi adonan dengan sama rata ya teman-teman, karena hari ini aku memang males untuk menimbangnya. Dan roti ini menghasilkan sekitar 38 buah. Setelah selesai ditimbang, kemudian akan aku rounding. Aku rounding adonan ini sampai halus. Dan untuk caranya, teman-teman bisa lihat di video. Dan di sini untuk isiannya sudah aku siapkan pisang yang sudah aku goreng ya teman-teman. Dan selai coklat secukupnya. Setelah selesai, karena ini bikinnya banyak, jadi tidak perlu aku resting kembali ya teman-teman. Aku ambil adonan yang pertama kali aku rounding. Kemudian aku gilas adonan dengan rolling pin. Kemudian aku balik lagi dan gilas kembali. Setelah itu, bagian bawahnya ini agak ditipiskan ya teman-teman. Kemudian aku beri selai coklat dan pisang di atasnya. Gulung dan rapikan. Untuk caranya teman-teman bisa lihat di video. Setelah selesai dicetak, kemudian letakkan di loyang yang sudah diolesi dengan margarin. Lakukan sampai selesai. Dan setelah selesai seperti ini teman-teman, aku diamkan adonannya sampai mengembang 2 kali lipat. Untuk waktunya disesuaikan dengan suhu di rumah masing-masing. Kemudian bentuk kembali roti seperti yang pertama ya teman-teman, dan lakukan sampai selesai. Nah, ini setelah rotinya mengembang 2 kali lipat ya teman-teman, kemudian aku olesi dengan susu cair. Lalu oven di suhu 150 derajat, api atas dan bawah sekitar 15-20 menit. Sesuaikan dengan oven di rumah masing-masing. Setelah matang angkat, kemudian selagi panas olesi dengan butter atau margarin. Kemudian sisihkan. Lakukan sampai selesai. Dan tara, inilah teman-teman hasil roti yang sudah kita buat tadi. Hasilnya itu lumayan banyak dan gede ya teman-teman. Ini semua nanti mau aku bagi-bagi dan aku kirim ke masjid. Rotinya ini dijamin empuk, lembut walaupun tanpa telur dan ulen. Recommended untuk dicoba. Nah, sekian video dari saya teman-teman, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.